Oke, jadi di rangka batang menentukan NF adalah sama dengan jumlah batang atau sama dengan jumlah gaya batang. F itu kan gaya batang ya. Nah, udah pasti-pasti kalau rangka batang. Tapi kalau di di balok harus kita tentukan dulu berapa elemen. Gitu ya. Si balok dibikin berapa elemen. Gitu kan. Nah, jadi contoh di sini kita buat menjadi 2 elemen, katakan sama panjang. Tadi yang 10 meter baloknya itu ya, 10 meter balok dari A sampai B kita bagi menjadi 2 bagian karena dibagi 2 elemen ya. Nah, masing-masing katakan 5 meter. Tapi nggak harus ya. Boleh kita bikin 4 meter 6 meter misalnya, atau 7 meter 3 meter misalnya. Nggak ada masalah, pembagian itu nggak harus sama persis ya kan, tapi tetap panjangnya totalnya adalah 10 meter. Oke ya. Jadi kita kembali ke contoh penyelesaian, dibikin ke dalam 2 elemen dengan sama panjang, berarti masing-masing 5 meter. Oke. Nah, baru kita bisa menentukan NF-nya. Pertama kita tentukan dulu NF-nya ya. Kita mulai menentukan NF. Langkah kerjanya adalah yang pertama lepaskan elemen gitu ya. Jadi elemen 1 dan elemen 2 dilepaskan. Di mana melepaskannya? Tentu di titik C. Titik tempat menghubungkan kedua elemen ya. Oke, nah dilepaskan tuh. Jadi nanti ada elemen 1 AC, elemen 2 CB. Oke, itu yang pertama ya, lepaskan elemen. Terus yang kedua, abaikan perletakan. Jadi di A ada sendi, di B ada sendi, itu lepaskan, abaikan. Jadi seakan-akan semua tidak ada perletakan, gitu ya. Nah, tapi kemudian yang ketiga ini, di setiap ujung elemen, gitu ya. Elemen 1 kan ujungnya A dan C. Di ujungnya ya, saya tidak katakan di titik. Bukan di titik A dan C, di ujungnya. Artinya tidak di titik. Nah gitu, di setiap ujung elemen ada namanya momen ujung. Gitu ya. Di setiap ujung elemen ada namanya momen ujung. Gitu ya. Oke, kita lihat langkah 3 tadi, lepaskan elemen. Ini sudah. Jadi, kita sudah lepaskan elemen 1 dan elemen 2. Terus, abaikan perletakan. Jadi, di A dan di B sudah tidak ada perletakan. Terus, di setiap ujung elemen ada momen ujung. Itulah dia si F itu. Nah, perhatikan. Jadi, F itu adalah momen ujung. Terus ingat, pasangan abadi yang pertama. Dari rangka batang juga kita bahas. Nah, F pasangannya siapa? I, ya kan? Oke, tapi kalau di rangka batang, F itu gaya batang. Kalau I apa? Perpanjangan, kan gitu. Itu yang di rangka batang ya. Tapi kalau di balok, F itu tadi adalah momen ujung. Jadi F itu akan ada di setiap ujung elemen. Oke, elemen 1 ujungnya ujung A, ujung C, tapi tidak saya katakan titik ya. Oke, jadi di ujung A atau ujung kiri pun jadilah. Di ujung kiri elemen A ada F1, di ujung kanannya ada F2. Demikian dengan elemen 2. Di ujung kiri ada F3, di ujung kanan ada F4. Nah, jadi gitu ya, di setiap ujung elemen ada momen ujung, itulah F. Oke, jadi kalau kita ingat lagi ke rangka batang, ada pasangan abadi yang pertama yaitu F dan I. Nah, jadi F di sini adalah momen ujung. Ingat istilahnya udah baru lagi nih, tidak sama dengan di rangka batang ya. Oke, tetap ada pasangan abadi yang pertama F dan I. Tapi F di sini adalah momen ujung. Momen yang ada di setiap ujung elemen, gitu ya. Nah, terus F pasangannya I. Nah, kalau F-nya momen ujung, berarti I-nya adalah rotasi ujung. Momen itu menimbulkan rotasi. Ya. Rotasi adalah putaran. Sesuatu kalau kita kasih momen, maka di titik itu akan terjadi rotasi atau putaran. Gitu ya. Nah, jadi kita lihat sekali lagi F dan E kalau pasangan lengkap ya akan ada di ujung elemen. Sudah? Akan ada di ujung elemen. Berarti menentukan NF untuk kasus ini berarti ada berapa? Ada 4. Ya. Karena di elemen 1 di ujung kiri ada F1, E1, F2, E2. Di elemen 2 di ujung kiri F3, E3, di ujung kanan F4, E4. Gitu kan? Nah, jadi NF atau jumlah F
atau jumlah momen ujung itu adalah 4. Oke, ingat sekali lagi di sini F adalah momen ujung. Nah, gitu. NF sudah kita tentukan kalau berdasarkan ujung tadi elemen dibagi 2, ya, elemen dibagi 2, maka NF-nya dapat 4. Lah, gimana sekarang kalau si balok dibikin 3 elemen? Dibikin ke dalam 3 elemen. Jadi tadi balok AB 10 meter dibikin menjadi 3 elemen, elemen 1, 2, 3. Artinya nambah titik C dan D. Kalau tadi cuma 1 elemen, dibikin 2 elemen maksud saya, tambah 1 titik, titik C kan. Nah, sekarang kalau dibikin 3 elemen, ini ya, nambahlah 2 titik, yaitu C dan D. Jadi udah jelas ya, kalau 4 elemen berarti nambah 3 titik. Kalau 5 elemen, nambah 4 titik, dan seterusnya. Jadi kesimpulan, kalau titik itu jumlahnya N, maka elemennya adalah N-1. Gitu ya. Supaya dicatat itu, jika jumlah titik adalah N, jumlah titik ya, adalah N, maka jumlah elemen adalah N-1. Gitu ya. Oke, seperti itu secara rumus ya. Ya, jumlah titik atau N, jumlah titik itu katakan N, maka jumlah elemen adalah N-1. Ya, jadi kita lihat. Dibagi ke dalam 3 elemen. Di sini kita nggak usah persoalkan dibagi 3 persis atau berapa gitu, nggak masalah. Asal total tetap 10 meter ya. Jadi katakan elemen 1 4 meter, elemen 2 3 meter, elemen 3 3 meter. Total 10 meter kan? Atau bisa elemen 1 3,5 meter, elemen 2 3 meter, elemen 3 3,5 meter. Tetap 10 meter gitu ya. Jadi nggak masalah dibagi berapa panjangnya ya. Tapi yang menentukan adalah elemennya, berapa elemen dibikin. Tapi kalau panjang setiap elemen nggak ada masalah berapapun. Tetapi ingat, total panjang total elemen itu adalah sama dengan panjang batang atau panjang balok. Ya, panjang batang 1, 2, 3 disatukan adalah sama dengan 10 meter pasti. Nggak mungkin lebih, nggak mungkin kurang, gitu ya. Oke, tapi kalau setiap elemen mau dibikin panjang berapa terserah. Gitu. Nah, kalau dibikin ke dalam 3 elemen, maka dengan konsep kerja tadi, lepaskan setiap elemen. Udah kita lepaskan ya. Elemen 1, 2, 3 udah kita lepaskan. Terus abaikan setiap perletakan. Jadi di titik A tidak ada lagi perletakan. Demikian dengan di titik B. Abaikan perletakan. Oke. Nah, jadi perhatikan. Di setiap ujung elemen ada momen ujung. Berarti kesimpulan, di setiap elemen ada 2 momen ujung. Ya kan? Di setiap elemen ada 2 momen ujung. Karena setiap elemen punya 2 ujung. Gitu ya, ujung kiri, ujung kanan. Oke, setiap elemen akan ada 2 ujung. Berarti kesimpulan, di setiap elemen akan ada 2 momen ujung atau 2 F. Sudah? Maka di elemen 1 ada F1E1 dan F2E2. 2 itu kan? Di elemen 2 ada F3E3 dan F4E4. Ada 2. Dan di elemen 3 ada F5E5 dan F6E6. Juga ada 2 kan? Di kesimpulan, 3 elemen bakal 6 F-nya. Ya, 3 elemen bakal NF-nya adalah 4. Kalau yang di atas tadi 2 elemen, maka NF-nya 4. Jadi kesimpulan, kalau kita bikin rumus, maka NF adalah sama dengan 2 kali jumlah elemen. Ini ya, harga yang 2 ini. Maka kesimpulan saya bawa kemari. Kita bikin rumus umum. Maka NF adalah 2 kali jumlah elemen. Gitu ya. Oke. Lanjut. Ya, jadi kita punya rumus umum penentuan NF adalah 2 kali jumlah elemen. Jadi gampang ya mengingatnya. Kalau di rangka batang NF adalah